Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama aku, Rahma Nur Aisyah, kelas PGMI 3B. Di sini aku akan menyampaikan materi SKI kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah bab kelima mengenai akhlak luhur Nabi Muhammad SAW. Akhlak luhur Nabi Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia biasa seperti kita. Beliau mengalami masa kanak-kanak dan juga masa remaja seperti manusia lainnya. Beliau juga senang bermain sebagaimana anak-anak dan remaja lainnya saat itu. Masa remaja adalah periode penting dalam pembentukan sifat seseorang. Masa remaja adalah masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Sebagai manusia, tentu Nabi Muhammad SAW juga mengalami masa tersebut ya. Perbedaan masa remaja Nabi Muhammad dengan remaja-remaja yang lain adalah sifat dan kepribadiannya. Bermain dan bekerjanya Nabi Muhammad senantiasa menjadi contoh teladan bagi remaja-remaja lainnya. Dengan demikian, apa yang kita pelajari saat ini dapat menjadi teladan bagi anak-anak didik semua dalam kehidupan sehari-hari. Masa remaja Nabi Muhammad digunakan untuk hal yang baik. Kegiatannya adalah kegiatan yang membawa manfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Masa remaja Nabi Muhammad dilalui dalam sebuah lingkungan yang sangat baik. Walaupun beliau melewati masa remajanya tanpa didampingi kedua orang tuanya, yang pada saat itu yaitu ayahanda Nabi Muhammad sudah meninggal dunia ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan sang ibu. Sang ibu meninggal ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, yang kemudian dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Namun selang 2 tahun setelah kepergian ibunya, kakeknya pun menyusul, dan akhirnya beliau dirawat oleh Abu Thalib, yaitu pamannya. Namun, Abu Thalib sebagai paman dan adik kandung dari ayahanda telah mengambil alih fungsi orang tua dengan sangat baik. Abu Thalib memperlakukan Muhammad dengan penuh kasih sayang melebihi putranya sendiri. Rasa sayang yang ditampilkan tentu saja bukan sikap sayang yang memanjakan, tapi yang bersifat mendidik. Bersama pamannya, Nabi hidup dengan sederhana karena Abu Thalib adalah orang yang sederhana secara materi maupun secara gaya hidup. Kesederhanaan ini membuat Nabi menjadi sosok yang mudah berempati pada kaum lemah, miskin, dan terpinggirkan. Kalian tahu nggak nih, bahwa Nabi Muhammad SAW juga dikenal aktif dalam kehidupan sosial loh. Bila tiba bulan-bulan suci, kadang Nabi tinggal di Mekah dengan keluarganya, kadang pergi bersama mereka ke tempat-tempat yang berdekatan dengan Ukas, Majinnah, dan Zulmajaz, mendengarkan sajak-sajak yang dibawakan oleh penyair-penyair hebat di sana. Beliau juga dikenal sebagai seorang yang pekerja keras. Selanjutnya, aktivitas Nabi Muhammad SAW saat kanak-kanak dan remaja. Walaupun masih remaja, Nabi Muhammad SAW sangat rajin bekerja, baik membantu pekerjaan rumah maupun membantu orang tuanya yang di sini adalah pamannya dalam mencari nafkah. Di antara beberapa aktivitas dan perilaku Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan masa remajanya, yaitu yang pertama, menjadi pengembala kambing. Nabi Muhammad SAW mengembala kambing milik kerabat dan orang-orang Mekah di sekeliling gurun untuk merumput. Gaji yang didapatkannya pun bukan untuk dirinya sendiri, melainkan diberikan kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Yang kedua adalah berniaga ke negeri Syam. Kaum Quraisy terbiasa berpergian ke Syam atau sekarang disebut dengan Suriah sekali setiap tahun untuk berdagang. Sebab saat itu merupakan sumber utama untuk mendapatkan pekerjaan. Abu Thalib berencana untuk berpergian tanpa mengajak Nabi Muhammad SAW saat itu. Namun, atas desakan keponakannya tersebut, akhirnya sang paman mengalah dan ini menjadi perjalanan Nabi ke Suriah pada usianya yang baru menginjak 12 tahun.
Dalam perjalanan inilah keduanya bertemu dengan pendeta Nasrani bernama Buhaira yang melihat tanda-tanda Nabi terakhir pada diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sangat bersemangat dan tekun dalam bekerja. Ia belajar cara berdagang dan melayani pembeli dengan baik. Sikapnya sopan dan ramah. Wajah dan paras Nabi Muhammad SAW yang tampan dan bersih menjadi alasan semakin membuat masyarakat di negeri Syam tertarik dan simpati kepada Nabi Muhammad SAW. Berdagang bersama pamannya ke negeri Syam merupakan pengalaman pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdagang. Selama ini ia hanya tahu menggembala kambing di gurun pasir dengan sifat dan sikapnya yang baik sangat membantu pekerjaan tersebut. Yang ketiga adalah ikut serta dalam perang Fijar. Nabi Muhammad SAW berpartisipasi dalam perang Fijar. Adalah bentuk sifat pemberani dari seorang remaja Muhammad. Fijar adalah peperangan yang terjadi antara keluarga keturunan Kinanah dan Quraisy dengan keluarga keturunan Quraisy yang bertujuan untuk memerangi para pendurhaka yang melanggar kesepakatan. Perang ini terjadi di Nakhlah, sebuah tempat yang berada antara kota Mekah dan Thaif. Saat itu usia Nabi sekitar antara 14 tahun. Pada usia yang demikian muda, maka keikutsertaan Nabi dalam perang Fijar bukanlah ikut bertempur. Beliau hanya bertugas mengumpulkan panah yang datang dari pihak musuh ke garis kaum Quraisy. Nah, sebagai suri tauladan nih, kalian, anak-anak dan remaja generasi muda Indonesia harus mempertahankan NKRI ini dengan mengisi kegiatan yang positif, saling menghormati, menghargai, jangan mudah dipengaruhi oleh ajakan yang tidak menginginkan negara kita aman dan utuh. Dan yang keempat, aktivitas Rasulullah SAW pada masa kanak-kanak dan remaja adalah meninggalkan tradisi buruk. Nabi Muhammad SAW menghindari semua perilaku buruk yang menjadi tradisi di kalangan pemuda seusianya pada saat itu, seperti berjudi, berzina, meminum minuman keras, berkelakuan kasar, dan lain-lain. Sehingga beliau dikenal sebagai as-shadiq atau yang benar dan al-amin atau yang dapat dipercaya. Semenjak kecil hingga remaja, Nabi Muhammad SAW sudah memiliki sifat tawadu atau rendah hati, tawasud atau moderat, tasamuh atau toleran, tawazan seimbang, dan i'tidal atau tegak lurus. Sifat-sifat inilah yang membuat Nabi Muhammad disukai banyak orang saat itu di kalangan masyarakat Mekah. Bahkan beliau dijuluki Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya karena akhlak dan sifat-sifat mulianya ini. Nah, bagaimana penjelasannya? Cukup jelas kan? Itu adalah yang ingin saya sampaikan pada presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.